Nah, setiap tahap di rantai pasok, replenishment atau pengisian barang itu sangat mempengaruhi skala ekonomi. Setidaknya 3 hal yang selalu mempengaruhi, yaitu yang pertama tadi fixed cost yang dikeluarkan setiap kali pesanan dilakukan atau diproduksi. Yang kedua adalah pemasok atau supplier menawarkan diskon harga berdasarkan banyaknya jumlah lot yang dibeli. Jadi semakin banyak lot yang dibeli, biasanya supplier atau pemasok itu memberikan diskon harga per unit produknya. Yang ketiga adalah pemasok menawarkan short term price discounts atau mengadakan promosi dagang di waktu-waktu tertentu. Baik, sebelum kita lanjut, kita pahami dulu beberapa notasi yang perlu diperhatikan dalam nanti perhitungan slide-slide berikutnya. Yaitu beberapa notasi yang perlu diperhatikan, ada demand tahunan produk yang dinotasikan sebagai D, kemudian ada fixed cost yang dikeluarkan per pesanan dinotasikan sebagai S, kemudian cost per unit dinotasikan sebagai C, dan biaya penyimpanan per tahun dinotasikan dengan H. Nah, purchasing manager di sini membuat keputusan ukuran lot berapa besarnya yang akan dibeli untuk meminimalkan total biaya perusahaan. Nah, setidaknya perlu mempertimbangkan 3 biaya ketika memutuskan ukuran lot ini nantinya. Yaitu adalah pertama biaya material tahunan atau biaya produknya. Yang kedua adalah biaya order tahunan. Yang ketiga adalah biaya penyimpanan tahunan. Nah, jika harga beli tadi tidak tergantung pada ukuran lot, maka dapat kita formulasikan sebagai biaya material tahunan sama dengan C dikali D, kemudian biaya jumlah order yang harus cukup untuk memenuhi permintaan tahunan itu adalah D per Q. Kemudian karena setiap melakukan pemesanan dikenakan biaya atau tadi biaya order, maka biaya order per tahun dapat diformulasikan D per Q dikalikan S. Kemudian jika lot size adalah Q, kemudian persediaan rata-rata adalah Q per 2, sehingga annual holding cost atau biaya penyimpanan per tahun itu adalah Q per 2 dikali H, atau sama dengan Q per 2 dikali H dikali C. Nah, untuk mendapatkan total biaya tahunan atau total cost, TC, yaitu adalah jumlah dari ketiga biaya di atas, yaitu biaya produk, ditambah biaya order, ditambah biaya penyimpanan atau holding cost. Atau bisa diformulasikan sebagai CD ditambah D per Q dikali S ditambah Q per 2 dikali H dikali C. Baik, di gambar 11.2 ini menunjukkan variasi biaya yang berbeda dikarenakan oleh ukuran lot yang berubah. Nah, dapat dilihat bahwa biaya penyimpanan tahunan atau holding cost meningkat dengan peningkatan ukuran lotnya. Nah, sebaliknya biaya order tahunan menurun dengan peningkatan ukuran lotnya. Sedangkan biaya material atau produk itu tidak tergantung pada ukuran lot. Dan kalau kita lihat di sini pada total cost di awal itu menurun, kemudian meningkat seiring dengan peningkatan ukuran lotnya. Sehingga setiap perusahaan harus menentukan ukuran lot yang optimal untuk menghasilkan total cost seminimum mungkin, seoptimal mungkin. Nah, optimal lot size ini dalam supply chain itu dikenal juga biasanya dengan economic order quantity atau EOQ.
Nah, IOQ ini dirumuskan sebagai akar 2DS per HC. Sedangkan optimal order frekuensi atau frekuensi optimal dalam pemesanan barang dapat dirumuskan sebagai D per EOQ atau sama dengan akar D kali H kali C per 2S. Baik, sebagai contoh soal pada slide ini, yaitu annual demand sebuah produk sebesar 12.000 unit, kemudian order cost per lotnya yaitu $4.000, sedangkan harga per piecesnya adalah $500, dan harga penyimpanannya yaitu dengan fraksi H sama dengan 0,2. Sehingga jika ingin menentukan ukuran pemesanan yang optimal atau IOQ-nya, yaitu sama dengan akar 2DS per H dikalikan C. Sama dengan ukuran lot size yang paling optimal untuk sekali pemesanan adalah 980 pieces. Nah, selanjutnya dengan rumus cycle inventory, kita bisa menghitung rata-rata persediaannya, yaitu 490 pieces, sedangkan jumlah order per tahunnya yaitu adalah 12,24 kali order, dan biaya order tahunannya ditambah dengan biaya penyimpanannya yaitu $97.980, sedangkan rata-rata waktu aliran materialnya yaitu adalah 0,49 bulan. Selanjutnya, jika ingin mengurangi ukuran lot secara efektif, manajer diperlukan harus memahami komponen fixed cost terlebih dahulu. Nah, salah satu komponen utama fixed cost itu biasanya adalah transportasi. Sedangkan di sebuah perusahaan, biasanya produk terdiri dari beberapa kategori atau beberapa kelompok yang biasanya dihandle terpisah masing-masing oleh setiap manajer produk. Nah, proses pembelian masing-masing kategori yang terpisah ini menjadikan proses supply chain tidak efisien. Sedangkan jika kita mengagregasikan setiap variasi produk tadi dan menyatukan setiap kelompok tadi menjadi satu pesanan, maka perusahaan dapat menghemat biaya transportasi yang mana akan mengurangi fixed cost dari setiap jenis produk, mengurangi lot size dari setiap jenis produk, dan mengurangi cycle inventory dari setiap produk. Sehingga konsep ini menjadi sekali pengantaran saja dari berbagai sumber supplier atau sekali pengantaran ke berbagai konsumen atau retailers. Nah, sehingga dari skema seperti ini, kita dapat mengurangi biaya transportasi, contohnya biaya receiving, kemudian biaya loading unloading barang.